Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Loliana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter serta teman-teman yang berbahagia. Di video kali ini saya akan melakukan pembelajaran pada kelas 4 tema 2 subtema 1 yaitu persatuan dan perbedaan dengan subtema satunya rukun dalam perbedaan. Baik, selamat menyaksikan teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya. Oke, kita kembali lagi belajar pada hari ini bersama Bapak Iwan Subrata ya. Nah, kita akan belajar itu tema 2 tentang persatuan dan perbedaan. Dengan subtema satunya rukun dalam perbedaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Nih, siapa nih yang nggak sekolah? Pak ambil absen terlebih dahulu ya. Aldi. Ya, hadir ya Aldi. Anton. Oke, hadir. Putri. Hadir. Dewi. Hadir. Rama. Hadir ya. Miftah. Hadir. Adit. Iya, hadir. Rahma. Hadir. Oke. Ayu. Hadir. Bagas. Hadir. Bagas duduknya di belakang ya. Aldo. Wah, Aldo semangat sekali Aldo. Oke, baik. Nah, dan sudah ya. Jadi semuanya hadir. Sekarang Bapak minta kalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Diri semuanya. Oke. 1, 2, 3. Anak-anak silakan duduk ya. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus membiasakan diri untuk kita harus membiasakan diri untuk berdoa. Oke, rapikan tempat duduknya anak-anak. Ya, Aldo, tempat duduknya rapi ya. Nah, sebelum kita belajar, Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan anak-anak masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke materi ya. Nah, di sini ada Bapak sudah menyiapkan PPT-nya ya anak-anak ya. Di sini ada tema 2 yaitu persatuan dan perbedaan. Oke. Nah, di sini di data penulisnya itu ada Bapak sendiri, Iwan Subrata. Nah, dengan subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan. Di sini ada yang tahu nggak? Apa itu rukun? Ya, Aldo. Oke, benar sekali. Bertepuk tangan dulu untuk Aldo. Ya, rukun artinya kita tentram. Kita bisa bersosial tanpa kegaduhan. Ya, jadi kita sebagai manusia itu harus rukun. Kenapa? Ya, karena manusia ini merupakan makhluk sosial. Jadi anak-anak ini kan manusia tuh. Anak-anak sekalian ini merupakan makhluk sosial. Di mana anak-anak tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi seperti Aldo tidak bisa hidup sendiri. Aldo membutuhkan teman, membutuhkan orang tua, membutuhkan guru, ya. Jadi Aldo tidak bisa hidup sendiri. Itu manusia. Nah, karena kita hidup beragam, kita banyak orang, jadi kita harus rukun. Kita harus mempunyai hubungan yang harmonis. Nah, apa itu harmonis? Ada yang tahu nggak? Ya, Putri. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Putri. Jadi, harmonis itu adalah hubungan yang baik sesama manusia. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya.
Nah, berkaitan dengan persatuan. Oke, di sini ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini akan Bapak ada beberapa pertanyaan. Sudah terlihat. Yang pertama, apa? Apa itu isi teks proklamasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, Adit, silakan. Ya, tangan dulu buat Adit. Jadi, isi teks proklamasi itu merupakan sebuah teks. Nih, kepada gambarnya. Nah, itu ada teks proklamasi. Itu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jadi itu adalah isi dari teks proklamasi. Dukungan dulu untuk Aldo ya Adit yang sudah menjawab tadi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini ada mengapa. Pertanyaan adalah mengapa teks proklamasi dibacakan? Ya, silakan. Ayo. Oke, benar sekali. Jadi teks proklamasi dibacakan itu supaya kita eh, menyatakan bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Indonesia sudah bersatu untuk merdeka dari penjajahan. Itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya siapa? Siapa yang membaca teks proklamasi? Nah, ini ada yang tahu nggak siapa yang membaca teks proklamasi? Silakan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Rahma ya, benar sekali. Yang membaca teks proklamasi adalah sang proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rahma ya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi, yaitu kapan? Kapan teks proklamasi dibacakan? Ada yang tahu? Oke, tahun 1945, ya benar sekali ya. Teks proklamasi dibacakan 17 Agustus tahun 1945. Untuk Aldo ya. Nah, kita langsung ke selanjutnya. Di sini Bapak sudah menyediakan teks proklamasi ya, ini teks proklamasi. Silakan kalian baca, lalu nanti akan ada pertanyaan dari Bapak. Oke, Bapak beri waktu untuk membaca selama 3 menit ya. Nanti kalian menjawab pertanyaan apa makna proklamasi kemerdekaan menurut kalian, lalu tulis maknanya paling sedikit 3. Oke, Bapak beri waktu ya. Gimana Aldo? Ada yang ditanyakan? Nanti kalian tuh tulis saja makna proklamasi. Ya, bisa proklamasi kita artinya berjuang untuk menghargai perbedaan. Kita harus hidup rukun, saling menghormati, bisa. Jadi nanti kalian tulis saja. Oke, sudah selesai? Ya udah. Kalau sudah selesai, silakan kumpul ke depan tugasnya. Oke. Ini dari tugasnya jawaban Aldo ya. Jawaban Putri. Oke, udah jawab semua. Coba Pak ya. Jadi ini kalian sudah belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan ya. Kita ke selanjutnya. Di sini kita akan diskusi ya, diskusi mengenai makhluk hidup. Karena tadi kan kita persatuan dalam perbedaan. Kita sebagai makhluk hidup itu juga banyak sekali. Nah, di sini kita akan membagi kelas menjadi 4 kelompok. Nah, dengan tugasnya mengamati dan catat sebanyak-banyak mungkin ciri-ciri tumbuhan dan cara beradaptasinya, lalu diskusikan.
Nah, kita akan bagi kelompok, sebelah sini kelompok 1 ya, sebelah kanan kelompok 2, di belakang kelompok 3. Oke, udah. Nah, di sini ada tugasnya. eh, Tugas kelompok 1 itu mengamati teratai dan eceng gondok. Kelompok 2 itu mengamati putri malu dan kantung semar. Kelompok 3 mengamati kaktus dan tumbuhan Venus. Ya, kelompok 4 mengamati bakau dan mawar. Nanti yang dibuat seperti tabel ini ya, anak-anak membuat hasil pengamatannya, ciri-ciri fisik. Nah, ciri-ciri fisik dari tumbuhan tersebut. Lalu cara hidup tumbuhan tersebut, apakah dia di air, di udara, atau di tanah, atau bisa di tanah dan di air seperti itu. Lalu bagaimana cara tumbuhan itu beradaptasi itu. Nah, ini akan Bapak tampilkan cara gambarnya. Nih gambarnya bisa kalian lihat ya. Untuk waktu diskusi Bapak berikan waktu selama 5 menit. Oke, kurang ya 5 menit. Oke, berikan waktu tambahan 2 menit jadi 7 menit ya. Oke, silakan kalian amati terlebih dahulu lalu kerjakan diskusi ya sama teman-temannya, jangan ngobrol. Nah, diskusi yang benar. Gimana? Di sini ada teratai, cenggondok, putri malu, tanaman bakau, kantong semar, mawar, kaktus, lalu tanaman Venus. Oke, beri waktu ya. Oke, apakah udah selesai? Oke, baik. Jika sudah selesai, silakan satu orang dari masing-masing kelompok perwakilannya mengumpulkan jawabannya ke depan. Oke, ini jawabannya kelompok 1. Oke, ini kelompok 2. Oke, udah semua ya. Sekarang kita bahas. Oke. Dari tanaman teratai, ciri-ciri fisik. Oke, kita bisa lihat tanaman teratai itu memiliki batang yang cenderung lunak atau berair ya. Terus cara hidupnya itu dia hidup di tanah, ya, akarnya berada di tanah, batangnya berada di air, lalu daunnya berada di atas atau di udara ya. Lalu cara beradaptasinya, dia akan beradaptasi di air, dia akan berhidup di air. Jadi dia bisa hidup di air dan akan berkembang biak di dalam air seperti itu. Lalu di sini ada cenggondok ya, cenggondok juga sama seperti teratai, namun bedanya eceng gondok akarnya tidak hidup di tanah, dia akarnya bisa hidup di air seperti itu. Terus yang ketiga ada putri malu. Putri malu ciri-ciri fisiknya adalah berduri, dia juga memiliki bunga, memiliki daun yang kecil. Terus cara hidup putri malu itu dia hidup di tanah, dia dengan berkembang biak dengan cara biji, jadi dia ada penyerbukannya juga, jadi dia akan tumbuh lagi. Jadi cara beradaptasi ialah dengan kepekaan, jadi peka terhadap rangsang, jadi dia bertahan hidupnya, dia akan menguncupkan daunnya ketika disentuh, dia juga bisa melindungi diri dengan duri-durinya. Lalu yang selanjutnya ada kantung semar. Nah, kantung semar ini ciri fisiknya itu merupakan ada kantungnya, itu ciri khas dari kantung semar yang menjadi namanya sendiri kantung. Nah, di kantung tersebut itu ada berupa cairan yang bisa menangkap serangga. Itu juga cara mereka hidup seperti itu. Nah, selanjutnya ada Venus. Venus ini merupakan tanaman yang sama seperti kantung semar, dia memakan serangga, tapi dia bisa menjepit serangga tersebut. Ketika dia mekar, serangga menempel di Venus tersebut dan akan menutup. Jadi itu adalah cara bertahan hidupnya. Yang ketiga ada mawar. Nah, mawar ini seperti yang kalian tahu, ciri-ciri fisiknya berduri, bunganya wangi ya dan indah. Cara bertahan hidupnya tadi ada durinya, jadi orang akan susah untuk mengambil mawar.
Terakhir itu ada kaktus. Kaktus itu merupakan tanaman yang ada di gurun, biasanya di padang pasir. Jadi kaktus ini dia hidup eh, banyak durinya ya. Itu sebenarnya adalah daun yang mengecil untuk mengurangi penguapan gitu anak-anak. Jadi di sini ada berbagai macam cara dari tumbuhan untuk hidup gitu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu rukun dalam bermasyarakat. Ini Bapak ada gambar orang sedang apa ini Nana? Oke, ini ada gambar ini orang lagi ngapain? Ayo, di sini amati gambar samping. Yang pertama, apa yang dilakukan pada gambar sini anak-anak dan hingga orang tua? Ya, Adit. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Adit. Ya, benar sekali. Gambar di sini itu adalah gambar gotong royong. Jadi anak-anak, orang dewasa, orang tua, kakek, nenek itu bekerja sama untuk bersih-bersih di taman. Itu namanya gotong royong, saling membantu bekerja sama. Itulah yang akan menjadikan kita rukun dalam bermasyarakat. Yang kedua, untuk apa mereka melakukan kegiatan tersebut? Agar, ada yang tahu? Iya, Putri. Iya, benar sekali, untuk menciptakan keharmonisan. Nah, jadi di sini tujuannya pertama untuk bersih-bersih ya. Nah, kenapa bersih-bersih? Juga menjalin bersosial masyarakat yang baik. Jadi dengan mereka bekerja sama, maka kerjaan itu akan cepat selesai gitu. Jadi bersih-bersihnya juga cepat. Dari bersih, maka tidak akan ada pencemaran lingkungan gitu. Yang ketiga ada, apakah di daerah tempat tinggal kalian juga pernah melakukan kegiatan tersebut? Ini ada juga nggak sih yang di rumahnya atau di desanya melakukan kegiatan seperti ini gotong royong? Ya, Rama? Oke, beri tepuk tangan untuk Rama. Jadi di desa Rama pernah melakukan ini ya, gotong royong untuk bersih-bersih. Oh, muda-mudi. Oh, jadi pernah ada kegiatan muda-mudi terus Rama ikut. Oh, jadi dia bersih-bersih di sepanjang jalan ya, Rama. Itu namanya gotong royong juga. Jadi emang gotong royong ini sangat sangat bagus ya untuk dilakukan. Di sini apakah kalian juga ikut serta dalam kegiatan tersebut? Seperti Rama tadi, Rama langsung ikut serta kan, ikut kegiatan bersih-bersih seperti di sekolah kemarin tuh Bapak Kepala Sekolah mengajak siswanya untuk bersih-bersih di lingkungan sekolah. Itu namanya gotong royong anak-anak. Nah, 5, kerjaan apa yang kalian lakukan pada waktu itu? Nah, di sini ketika kalian mengikuti gotong royong, kalian melakukan apa nih? Ada yang berani jawab nggak? Ya, Adit. Adit apa? Nyapu. Oke, Putri. Oh, nyabut rumput. Oke. Ya, Wulan. Yang ngambil sampah. Oke, berani semua yang jawab ya. Semuanya benar. Jadi, kita dalam bermasyarakat itu harus menjalin hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Jadi, rukun dalam perbedaan, persatuan dalam perbedaan harus terjalin masyarakat agar tidak terjadi kericuhan atau keributan antar masyarakat. Jadi Dion harus bisa menghargai Dimas, seperti itu. Kita harus menjalin hubungan yang baik. Gitu. Kita juga harus rajin bekerja sama dalam hal masyarakat. Kalau mencontek itu tidak boleh, walaupun kerjasama. Kalau lagi diskusi kerjasama boleh, kalau lagi ujian jangan. Oke? Nah, di sini Bapak ada terakhir yaitu referensi untuk kalian belajar di rumah nanti ya. Di sini Bapak udah cantumkan link YouTube. Nanti kalian bisa nonton untuk belajar di rumah lagi. Oke. Mungkin belajar hari ini cukup dari Bapak. Oke, mungkin materi hari ini cukup itu tentang tema 2 dan subtema 1. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing. Dadah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, Nana.